Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mairida Hasibuan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 di tahun 2023, tepatnya di Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja atau UKIN yang akan dilaksanakan di SMP IT Iqra Stabat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Ibu mintakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas kita. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya Ibu akan terlebih dahulu melakukan absensi. Ibu tanya kepada sekretaris siapa yang hari ini tidak hadir dan apa alasan ketidakhadirannya. Yang tidak hadir ada 3 orang, yaitu Tegar, Adi, Desi karena sedang melakukan kegiatan pramuka. Baik, kita doakan teman-teman kita yang mengikuti kegiatan pramuka sukses dalam menjalankan kegiatannya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Ibu akan terlebih dahulu bertanya kepada kalian, apakah sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Untuk menambah semangat kita terlebih dahulu melakukan ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5 2 kali. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambar di layar InFocus. Nanti setelah kalian melihat gambar yang ada di layar, Ibu mintakan kepada kalian yang bersedia untuk mendeskripsikan gambar yang ada di layar. Gambar apa yang di depan? Siapa yang ingin mendeskripsikan gambar yang ada di depan ini? Gambar terlihat sampah-sampah yang beraneka ragam bertumpuk tanpa adanya penanganan yang tepat. Ini mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat dan berpotensi merusak keindahan serta mengganggu ekosistem di sekitarnya. Selanjutnya, Ibu akan tampilkan gambar kedua seperti layar yang telah kalian lihat di depan. Ini gambar apa menurut kalian? Gambar apa ini kira-kira? Gambar reboisasi? Orang sedang melaksanakan apa ini? Orang yang sedang melaksanakan kegiatan menanam pohon. Siapa kemudian yang mau mendeskripsikan gambar ini? Silakan tunjuk tangan. Oh ya, silakan siapa? Saya melihat pada gambar tersebut adanya aktivitas penanaman tumbuhan pada lingkungan. Itu adalah contoh dari manusia yang sangat bertanggung jawab pada lingkungannya. Kita juga mendapatkan manfaat-manfaat menanam tumbuhan
seperti udara menjadi bersih, kesehatan kita pun terjaga. Jadi jangan ragu untuk menanam lingkungan pada lingkungan. Dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kamu ketahui. Dan udah Ibu tampilkan di depan layar. Ibu mintakan kepada beberapa orang, ada 3 orang nanti Kesya, kemudian Gadis dan Nabila, untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kognitif. 1. Melalui pengamatan pada video peserta didik dapat mendeskripsikan pengaruh aktivitas manusia terhadap keberadaan suatu ekosistem dengan tepat. 2. Melalui diskusi kelompok dan literasi peserta didik dapat mendeskripsikan jenis-jenis aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap ekosistem dengan tepat. 3. Melalui kegiatan kelompok dan literasi peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kegiatan yang berdampak positif terhadap ekosistem dengan tepat. Tujuan sikap. Melalui kerja kelompok peserta didik dapat melakukan kolaborasi kerjasama antar anggota dengan baik. Melalui refleksi peserta didik dapat bersyukur dengan menjaga lingkungan dengan tepat. Buat keterampilan. 1. Melalui diskusi, kelompok peserta didik dapat membuat poster himbauan menjaga lingkungan hidup dengan kooperatif. Akan menyampaikan manfaat dan kegiatan umum pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya adalah dari pembelajaran ini diharapkan kalian mengetahui pentingnya menjaga lingkungan, alam, dan kalian bisa ikut berperan melakukan aktivitas yang positif yang dapat menjaga ekosistem dan lingkungan kita, sehingga kalian bisa menghindari diri melakukan aktivitas yang dapat merusak alam. Nah, kegiatan hari ini juga kalian akan diawali dengan melakukan orientasi masalah. Dari orientasi masalah itu, dengan menggunakan LKPD, kalian akan berdiskusi, mencari dan menggali informasi tentang materi hari ini. Selanjutnya, kalian akan berdiskusi, kemudian membuat poster himbauan menjaga lingkungan, serta akan dipresentasikan di depan kelas. Paham yang Ibu maksud? Paham ya? Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita memasuki kegiatan pembelajaran pertama, yaitu kalian akan Ibu tunjukkan sebuah video pembelajaran. Ibu harapkan semua melihat video pembelajaran di depan. Permasalahan keuangan itu sekarang ini yang menjadi hal yang paling susah di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan keuangan itu sendiri bisa dipelajari tanpa pengalaman hingga karena orang manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan keuangan itu yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan keuangan itu yang sama dengan masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami konflik akibat beberapa hal, seperti dengan itu mengandung barang hidratnya, dengan itu seperti contohnya di rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan juga pertanian dan lainnya. Dari video tersebut saya melihat ada 5 permasalahan, yaitu 1. Masalah pencemaran sungai, 2. Kerusakan lingkungan, 3. Banjir, 4. Pencemaran udara, dan 5. Penurunan keragaman hayati. Maka rumusan masalah saya adalah apa pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nabila mengangkat satu permasalahan yang nanti sore akan kita selesaikan bersama, yaitu apa pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan ataupun ekosistem, seperti itu ya Nabila. Baik, ada lagi yang ingin merumuskan masalah terkait video tersebut? Silakan tunjuk tangan. Ada Bu. Silakan Balkis. Seperti yang dikatakan Nabila di dalam video tersebut, ada permasalahan lingkungan, yaitu masalah pencemaran sungai, kerusakan hutan, banjir, pencemaran udara, penurunan keragaman hayati. Nah, di situ yang ingin ditanyakan yaitu apa solusi yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik, oke. Ada 2 rumusan masalah ya.
berikan. Baik. Selanjutnya, Ibu akan berikan kertas kepada kalian yaitu LKPD, lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan secara berdiskusi. Baik, Ibu akan bagikan. Silakan satu orang mendapat satu LKPD. Masing-masing akan mendapatkan satu LKPD dan silakan kalian kerjakan secara berdiskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan diskusi kami yaitu tentang pencemaran polusi udara dan Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti, gangguan saluran pernapasan dan jantung, bahkan berbagai organ tubuh, gangguan reproduksi dan hipertensi, turun tekanan darah tinggi. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan proses alam berbentuk padat. Mengapa reboisasi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Kenapa reboisasi itu penting? Karena dia memiliki manfaat menjaga erositanah, melestarikan tanah, dan udara segar atau terjaga kelestariannya. Sekarang reboisasi dalam kehidupan sehari-hari mengurangi sampah air bekas, mengurangi sesuatu yang berdiri, membuang sampah pada tempatnya. Ya, terima kasih kepada kalian sudah bertanya dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh kalian. Mencegah terjadinya erosian tanah yang disebabkan oleh angin dan juga hujan yang berturut-turut. Ada lagi yang mau bertanya? Apa manfaat reboisasi? Terima kasih kepada dosen yang sudah bertanya. Manfaat reboisasi adalah melestarikan keseimbangan tanah yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, kalau tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan berbicara tentang polusi udara. Penting buat kita paham dampaknya dan apa yang bisa kita lakukan. Berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Definisi jenis kegiatan polusi udara. Polusi udara terlihat sebagai kabut asap kendaraan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, iritasi mata dan kerusakan lingkungan. Akibatnya ditimbulkan gangguan pernapasan, iritasi mata dan kerusakan lingkungan. Sampah-sampah dalam material yang tidak diisi dengan baik masuk pencemaran lingkungan. Dampak yang menimbulkan masalah kesehatan dan kerusakan ekosistem. Solusinya terletak pada pengurangan jumlah sampah yang dihasilkan, daur ulang dan pengelolaan limbah yang lebih efektif. Dengan adanya pengelolaan limbah yang lebih baik, melalui langkah-langkah seperti pengurangan sampah dan penerapan daur ulang, kita dapat meminimalkan dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman saya. Saya juga dalam kesempatan berbahagia ini saya akan membahas apa peranan manusia terhadap lingkungan. Tapi semua yang saya dapat yaitu sampah. Teman saya kira dapat menyampaikannya. Sampah adalah kegiatan terhadap manusia. Proses alam yang berbentuk padat dan bersemi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat berubah yang bisa dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna. Akibat yang ditimbulkan menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir. Solusi yang ditawarkan membawa botol atau tumbler saat memesan minum, tidak menggunakan sedotan plastik, daur ulang plastik. Dan aksi kedua yang saya dapat yaitu polusi udara. Teman saya hampir sedapat dari mereka. Yang kedua adalah apabila Dalam kesempatan yang berharga ini, saya juga akan membawakan kenapa sih kita tidak boleh menggunakan kantong plastik. Hanya dan untuk kami, saya akan mulai ada mengapa sih kita harus menggunakan kantong belanja lain? Terima kasih kepada semua yang sudah kita lakukan. Kita dapat menggunakan kartu belanja sebab salah satunya adalah hemat sumber daya alam, mencegah polusi, dan hemat. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa manfaat belanja? Terima kasih kepada kami yang sudah menyelesaikan Terima kasih sekian dari kami. Jika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi saya yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Mulai dari
listrik, kendaraan, dan aktivitas manusia. Akibat yang ditimbulkan gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan perubahan ilmiah. Baik yang ditawarkan dalam ulang sampah plastik membawakan kantong sampah belanja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang pencemaran udara dan sampah. Pada Tahan Aura, pertama pencemaran udara adalah salah satu kerusakan lingkungan yang hak yang memberikan kualitas udara karena masuknya hanya ke dalam udara akibat yang ditimbulkan. Orang-orang yang menggunakan kendaraan menimbulkan polusi aglomerasi dan untuk solusi yang ditawarkan semua ini kita menggunakan kendaraan sampah adalah pusat buangan dari berbagai sampah yang masih dapat didaur ulang menjadi barang yang baru. Banyak orang-orang yang sering membuang sampah sembarangan, mereka tidak mau bertanggung jawab atas membuang sampah dari sampah. Mereka mengira sampah sembarangan di dalam sampah ini kita ambil dari sampah. Kesimpulannya adalah pentingnya menjaga lingkungan hidup masyarakat menjadi lebih bagus dan tapi hingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam semesta. Baik, anak-anak ibu, baru saja kalian melaksanakan presentasi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Nah, ibu harap kalian mendengarkan sedikit penjelasan dari ibu terkait materi yang baru saja kita pelajari sebagai penguatan untuk kita. Jadi, pelajaran hari ini itu terkait pengaruh aktivitas manusia terhadap ekosistem. Aktivitas yang berdampak positif, apa-apa saja yang berdampak negatif. Pertama, kita akan memperlihatkan bagian daripada aktivitas manusia yang berdampak negatif. Yang pertama itu adalah melakukan pertanian monokultur. Pertanian monokultur itu adalah pertanian yang hanya menanam satu jenis tanaman saja. Jadi kalau dia menanam satu jenis tanaman saja, itu akan mengurangi keanekaragaman hayati. Siapa yang bersedia? Saya Ya, silakan Saguna. Silakan berdiri. dalam aktivitasnya manusia memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan dan ekosistem. Dampak positif bisa berupa upaya pelestarian dan konservasi. Sementara dampak negatifnya meliputi polusi dan perubahan habitat. Penting untuk memahami kedua dampak tersebut agar bisa mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan ekosistem demi keberlanjutan hidup. Ada dua aktivitas manusia yang mana satu dapat berdampak negatif terhadap lingkungan atau ekosistem, yang kedua berdampak positif terhadap lingkungan dan ataupun ekosistem. Ada yang berdampak negatif
penebangan hutan, menangkap ikan secara ilegal, kemudian pencemaran air, polusi udara, yang semuanya itu terjadi karena aktivitas manusia yang negatif. Selanjutnya, aktivitas manusia yang positif yang bisa berdampak positif juga terhadap lingkungan itu salah satunya melakukan konservasi, melakukan daur ulang, kemudian ada reboisasi dan lain sebagainya. Demikian kesimpulannya. Kita akan melakukan refleksi setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal sampai kemudian terakhir. Sebentar lagi akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Kita sejenak mau melakukan refleksi. Siapa anak-anak ibu yang ingin melakukan refleksi? Dipersilakan. Ya, silakan Safwan. Dan pelajaran pada akhirnya itu menjaga lingkungan itu sangat penting. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan terjadi dampak besar bagi kehidupan kita seperti banjir, air dan tanah akan tercemari, dan mulai penyakit akan muncul. Maka dari itu, alangkah baiknya kita sama-sama menjaga lingkungan. Refleksi tadi sudah disampaikan sama Safwa bahwa semoga ke depan kita bisa sama-sama menjaga lingkungan kita agar terhindar dari dampak-dampak negatif, dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas positif untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan kita, sehingga ke depan kita memiliki lingkungan yang baik dan kita hidup di bumi dengan kondisi yang baik juga. Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian di rumah sebagai tindak lanjut kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu kalian mencari informasi terkait metode konservasi. Minggu depan kamu semua sudah memiliki informasi terkait metode konservasi. Aku sangat senang dan bangga kepada kalian semua karena telah melakukan kegiatan pembelajaran dimulai dari awal sampai akhir, dan semoga pembelajaran hari ini memberikan makna yang baik buat kita semua. Amin. Kegiatan pembelajaran kita sudah berakhir. Kita akan tutup dengan doa, dan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Sikap berdoa. Doa dimulai.